Yang kedua, berat juga ada angka, ada satuan, ada besaran. Massa yaitu besaran dinyatakan dalam bentuk angka, dinyatakan dalam bentuk satuan. Nah, hal inilah yang dikatakan sebagai besaran. Karena apa teman-teman? Dapat diukur. Oke. Sedangkan sesuatu yang tidak dapat diukur itu tidak bisa dinyatakan dalam besaran. Kenapa? Halo adik-adik sekalian, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai besaran. Adik-adik, tahukah kalian di dunia ini ada hal yang bisa kita ukur dan tidak bisa kita ukur? Terus apa ya kaitannya dengan besaran? Besaran itu apa ya? Nah, ini dia definisinya. Besaran adalah segala sesuatu yang dapat diukur. Oke. Poin pertama, apabila dapat diukur, hasil pengukuran yang dinyatakan dalam angka dan satuan. Nah, untuk lebih jelasnya, silakan perhatikan contoh berikut. Di sini ada seorang ibu yang sedang mengukur tinggi badan. Anak tersebut kita anggap adalah 140 cm. Ya. Setelah anak tersebut mengukur tinggi badan, anak tersebut berada pada atas timbangan, ya. Timbangan. Dalam kehidupan sehari-hari, timbangan itu digunakan untuk mengukur apa? Berat. Namun dalam ilmu fisika, timbangan sebenarnya mengukur massa. Gitu ya. Apakah berat dengan massa itu sama? Nah, mari teman-teman perhatikan pembuktiannya, di mana kita anggap massa anak tersebut adalah 45 kg. Nah, sedangkan berat itu rumusnya adalah massa dikali gravitasi. Kenapa harus dikali gravitasi? Karena gravitasi sangat mempengaruhi. Namanya berat berarti dipengaruhi oleh gravitasi, seperti itu. Masanya apa? Masanya anak tersebut yaitu 45 kg. Buka kurung, tutup kurung, dikali gravitasinya berapa? 10 meter per sekon kuadrat. Tutup kurung. Sama dengan 45 kali 10 adalah 450 kg meter per sekon kuadrat. Nah, atau kilogram per meter per sekon kuadrat ini kita bisa tulis sebagai Newton. Nah, itu dia. Teman-teman lihat, apakah sama? Ternyata tidak sama. Sehingga kedepannya teman-teman jangan samakan berat dengan massa ya. Kalau mengukur berat kalian itu sebenarnya adalah mengukur massa kalian. Seperti gitu teman-teman. Oke, lanjut teman-teman. Di sini kita katakan bahwa tinggi itu adalah besaran. Kenapa? Karena itu yang akan mau diukur, besaran tinggi. Nah, hasil pengukuran tersebut dinyatakan dalam bentuk angka. Kemudian dinyatakan dalam bentuk satuan. Oke. Yang kedua, berat juga ada angka, ada satuan, ada besaran. Massa yaitu besaran dinyatakan dalam bentuk angka, dinyatakan dalam bentuk satuan. Nah, hal inilah yang dikatakan sebagai besaran. Karena apa teman-teman? Dapat diukur. Oke. Sedangkan sesuatu yang tidak dapat diukur itu tidak bisa dinyatakan dalam besaran. Kenapa? Nah, coba teman-teman perhatikan contoh berikut. Di mana contoh pertama ini menjelaskan mengenai sekelompok pelajar ya yang sedang berkumpul bersama-sama. Nah, di sini kita nyatakan bahwa mereka sedang mengalami perasaan bahagia. Oke. Atau bisa dikatakan juga perasaan saling kagum.
kagum sama seseorang, seperti begitu. Dan yang pada contoh kedua, seorang remaja yang tidak percaya diri. Nah, teman-teman, apakah perasaan bahagia, perasaan kagum, tidak percaya diri, atau tidak memiliki kepercayaan diri, apakah bisa diukur menggunakan alat? Kan tidak bisa, teman-teman. Karena tidak bisa diukur, sudah pasti angka dan satuan tidak bisa ditulis. Seperti begitu. Maka hal ini tidak bisa dinyatakan dalam besaran. Oke? Nah, itu dia. Sesuatu yang dapat diukur berarti bisa dinyatakan dalam besaran. Sesuatu yang tidak bisa diukur berarti tidak bisa dinyatakan dalam besaran. Besaran diklasifikasikan secara strategis atau dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu besaran berdasarkan arahnya, besaran berdasarkan satuannya. Besaran berdasarkan arahnya dibagi menjadi dua jenis, yaitu skalar dan vektor. Besaran skalar adalah besaran yang tidak memiliki arah namun ada nilai. Misalkan massa, oke. Yang kedua, tinggi. Yang ketiga, waktu, dan lain-lain. Nah, teman-teman, kita pakai logika saja, teman-teman. Massa, kita anggap massa kita adalah 45 kg. Nah, apakah pada saat teman-teman mengukur massa teman-teman akan ditanyakan massa ke arah atas atau arah ke bawah, atau arah ke kanan, atau arah ke kiri, atau kita katakan sebagai utara, timur, selatan, barat? Tidak, kan teman? Tidak ada pertanyaan kayak gitu. Sehingga massa itu memiliki nilai namun arahnya tidak ada. Begitu pula pada kasus tinggi, waktu. Nah, itulah disebut besaran skalar. Besaran vektor adalah besaran yang memiliki nilai dan arah. Contoh, teman-teman, saya mempunyai sebuah benda berada pada lintasan. Nah, benda ini saya akan mendorong ke arah mana ya? Ke kiri atau ke kanan? Nah, kita anggap ke kiri aja lah. Benda ini akan didorong ke kiri, sudah pasti membutuhkan gaya mendorong benda tersebut. Nah, pada saat benda ini didorong, maka benda itu akan bergerak atau mengalami percepatan ke kiri. Oke. F atau katakan gaya ini adalah besaran vektor. Karena apa? Karena ada nilai, yaitu gaya yang diberikan. Nilai sudah pasti ada dan arahnya kemana? Ke kiri. Maka kita berikan tanda vektor. Itu ya. Percepatan pula juga begitu. Percepatan adalah besaran vektor. Maka berikan tanda panah. Tanda panah artinya besaran vektor percepatan, vektor gaya. Seperti itu, teman-teman. Dan lain selainnya, masih banyak sekali besaran vektor. Namun video ini saya tidak fokuskan kepada besaran berdasarkan arahnya. Oke, saya hanya fokuskan kepada besaran berdasarkan satuan karena ini materi kelas 2, teman-teman. Gitu ya. Lanjut. Besaran berdasarkan satuannya terbagi atas dua jenis, yaitu besaran pokok dan besaran turunan. Besaran pokok adalah besaran utama atau besaran yang sudah ditentukan secara internasional sejak dari awal, gitu. Sedangkan besaran turunan adalah besaran yang diturunkan dari besaran pokok atau gabungan dari beberapa besaran pokok sehingga menghasilkan namanya besaran turunan. Oke. Nah, untuk lebih jelasnya, marilah kita simak pada tabel berikut. Oke, inilah tabel dari besaran pokok. Ada 7 besaran pokok, di mana panjang dilambangkan besarannya adalah L, satuan internasionalnya adalah motor, disingkat sebagai M. Oke, atau kita bisa katakan bahwa jarak atau lambangnya adalah S. Tinggi, lambang besarannya adalah H. Lebar, panjang,
Ini semua kan mengandung besaran satuannya adalah meter. Maka ini yang dikatakan sebagai besaran pokok atau besaran yang memiliki satuan secara tunggal. Begitu teman-teman. Ya. Massa dilambangkan besarannya adalah M, satuannya adalah kilogram, waktu adalah T kecil, satuannya sekon, suhu T besar, satuannya adalah Kelvin. Kuat arus, lambang besarannya adalah I, satuannya adalah ampere, intensitas cahaya IC. Oke, intensitas C cahaya, satuannya adalah CD. Gitu ya. Jumlah zat, lambang besarannya adalah M, satuannya adalah mol. Nah, teman-teman, ada loh cara mudah untuk menghafalnya atau mengingatnya, yaitu dengan kita tulis sebagai S M P jiwa. Nah, S itu adalah suhu. Nah, M itu adalah massa. P itu panjang. Kalau kita katakan panjang, maka jarak, tinggi, lebar, panjang, dan lain sebagainya itu termasuk ya. J itu adalah jumlah zat. I itu adalah intensitas cahaya. W adalah waktu. A adalah arus. Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, termasuk 7 bagian kan? Itu cara mudah SMP jiwa. Itu cara untuk mudah mengingatnya. Lanjut ke slide berikutnya. Nah, inilah tabel dari besaran turunan. Sebenarnya itu ada banyak sekali, banyak banget besaran turunannya teman-teman. Namun di sini saya hanya mengambil 6 bagian besaran saja. Yang pertama adalah luasan. Luasan dilambangkan besarnya adalah A. Satuannya adalah meter kuadrat. Contoh kayak gini. A itu adalah luasan. Rumusnya, ini rumus ya. Rumusnya adalah panjang kali lebar. Panjang adalah besaran pokok, lebar adalah besaran pokok. Satuannya panjang adalah meter kali meter. Meter pangkat 1 adalah meter. Meter pangkat 1 adalah meter. Seperti begitu. Meter kali meter adalah meter kuadrat. Karena 1 tambah 1 adalah 2. Oke. Lanjut. Kecepatan. Yaitu V. Rumusnya adalah jarak dibagi waktu. Nah, gitu. Jaraknya, lambang besarannya adalah S. Waktu adalah T. Oke, ini masih kategori rumus. Oke, satuannya jarak adalah meter dibagi dengan sekon. Nah, inilah satuan. Jangan kalian samakan rumus dengan satuan. Inilah rumus kalau anggap S adalah sekon. Itu salah banget teman-teman. S untuk rumus adalah jarak, bisa perpindahan, bisa kayak gitu. Kalau satuannya S sudah pasti sekon gitu. Nah, kita ubah lagi dalam bentuk perkalian. Meter kali sekon, ini pangkatnya positif, diubah dari awalnya per menjadilah perkalian, maka pangkatnya menjadi negatif 1 gitu ya. Sama nggak? Sama gitu teman-teman. Lanjut untuk tahap berikutnya adalah percepatan. A ya. Percepatan rumusnya adalah kecepatan dibagi waktu. Nah, gitu. Ini rumus. Kecepatan lambang besarannya adalah V. Waktu lambang besarannya adalah T. Ini masih rumus gitu. Satuannya, ini satuan. Kecepatan satuannya adalah meter kali sekon pangkat min 1. Waktu satuannya adalah sekon. Inilah satuan. Nah, gitu teman-teman. Ya. Meter kali sekon pangkat min 1 kali sekon. Awalnya positif, dinaikkan maka jadi negatif 1. Hutangmu ada 1, kamu berhutang lagi menjadi 1, maka hutangmu totalnya ada 2. Maka min 1 kurang 1 sama dengan meter kali sekon pangkat min 2. Nah, itulah satuan dari percepatan.
Lanjut lagi teman-teman untuk poin gaya. Gaya atau dilambangkan sebagai F, rumusnya adalah massa dikali percepatan. Kalau percepatan saja berarti itu gaya. Kalau percepatan gravitasi bumi maka itu disebut gaya berat. Seperti begitu ya. Massa lambang besarannya adalah M, percepatan lambang besarannya adalah A. Oke, ini masih kategori rumus. Nah, sekarang kita masuk ke satuan. Massa satuannya adalah kilogram, percepatan satuannya adalah meter kali sekon pangkat min 2. Nah, atau kita sering kenal satuannya gaya adalah kilogram meter per sekon pangkat 2, karena ini perkalian ubah dalam bentuk pembagian, pangkat awalnya negatif, dalam bentuk pembagian maka adalah positif. Nah, bisa juga sebagai Newton. Nah, itulah satuan dari gaya. Teman-teman, kita masuk ke poin berikutnya, yaitu poin tekanan, di mana tekanan memiliki lambang besarannya adalah Po. Rumusnya adalah gaya dibagi luasan. Gaya lambang besarnya adalah F, luasan lambang besarnya adalah A. Satuannya gaya, ini kita masuk ke satuan. Satuannya gaya adalah kilogram kali meter kali sekon pangkat min 2. Per luasan satuannya adalah meter pangkat 2. Nah, kita ubah lagi. Di sini kita hilangkan pernya, yaitu kilogram kali meter kali sekon pangkat min 2 kali meter pangkat min 2. Kenapa? Karena awalnya pangkat positif, dihilangkan pernya menjadi perkalian, maka pangkatnya berubah. Seperti begitu. Meter ketemu meter, yaitu kilogram kali meter. Ini meternya pangkat 1 kurang 2 sama dengan meter pangkat negatif 1 dikali sekon pangkat negatif 2. Inilah satuan dari tekanan. Sama nggak teman-teman? Sama. Oke. Lanjut ke poin berikutnya, yaitu usaha. Lambang besaran adalah W, dengan rumusnya adalah gaya dikali S atau jarak atau perpindahan. Lanjut, gaya satuannya adalah kilogram kali meter kali sekon pangkat min 2, buka kurung, tutup kurung, kali jarak atau perpindahan satuannya adalah meter, yaitu kilogram kali meter, meter kali meter, meter pangkat 2. Oke, kali sekon pangkat min 2. Nah, ini sama enggak teman-teman? Sama, yaitu sering kita lihat dalam buku yang kita pelajari di SMA, kilogram meter kuadrat kali sekon pangkat min 2 itu bisa ditulis sebagai joule atau joule. Oke teman-teman, nah untuk lebih memahami materi ini, marilah kita perhatikan contoh soal berikut. Nah, berikut ini merupakan kelompok besaran pokok yang paling tepat adalah. Nah, teman-teman, di sini yang ditanyakan adalah kelompok besaran pokok. Ingat ya, bukan kelompok besaran turunan. Kalau teman-teman lupa, tulis saja kayak gini. S M P jiwa. Oke, S itu adalah suhu, M itu adalah massa, P itu adalah panjang, J itu adalah jumlah zat, I itu adalah intensitas cahaya. Oke, W itu adalah waktu, A itu adalah arus, di mana suhu memiliki satuan Kelvin, massa memiliki satuan kilogram, panjang memiliki satuan internasionalnya adalah meter, jumlah zat satuannya adalah mol, intensitas cahaya satuannya adalah CD,
waktu satuannya adalah sekon, arus satuannya adalah ampere. Kita lihat, massa kilogram benar, suhu Kelvin benar, volume ini tidak termasuk besaran pokok, berarti salah ya. Gaya tidak termasuk, berarti poin untuk B salah. Arus listrik untuk poin C, arus listrik ampere benar, waktu sekon benar, watt tidak termasuk dalam besaran satuan besaran pokok gitu. Massa gram sudah termasuk salah, awalnya sudah kayak gitu ya. Nah, untuk poin E, kilogram benar, jarak benar, satuan meter, arus listrik satuannya ampere. Nah, ini dia poinnya. Jawabannya adalah E. Kita lanjut lagi ke contoh soal nomor 2. Satuan energi kinetik dalam satuan internasionalnya adalah joule. Nah, satuan J atau joule dinyatakan dalam satuan turunannya sebagai berikut. Nah, berarti diarahkan kita untuk menurunkan satuannya joule. Pertama-tama kita tulis dulu rumus energi kinetik. Energi kinetik, E itu adalah energi, K adalah kinetik. Rumusnya adalah setengah dikali mv kuadrat. M itu adalah massa, V itu adalah kecepatan dikuadratkan. Nah, karena kita mau operasikan satuan, maka angka diabaikan. Ya, kita abaikan. Jadi tulisnya kayak gini. Massa dikali kecepatan kuadrat. Massa satuannya adalah kilogram. Oke, kecepatan satunya adalah meter per sekon. Buka kurung tutup kurung pangkatkan 2. Oke, jangan teman-teman tulisnya kayak gini ya. Meter kuadrat per sekon, karena kuadrat itu salah teman-teman. Itu penulisan yang salah banget gitu. Lanjut, kilogram, meter pangkat 2, meter kuadrat, sekon pangkat 2, sekon kuadrat. Itu sama dengan kilogram kali meter pangkat 2 kali sekon pangkat negatif 2. Karena pernya dihilangkan, diubah dalam bentuk perkalian, maka pangkatnya awalnya positif, maka jadilah negatif. Gitu ya. Adakah jawabannya? Ternyata opsi jawabannya adalah E. Nah, seperti begitu teman-teman. Nah, oke teman-teman, mengenai video pembelajaran kali ini cukup sampai di sini saja ya teman-teman. Kalau teman-teman ada yang kurang paham atau ada hal yang mau ditanyakan, silakan komentar. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.